Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Cahyani dengan NIM 2404067424. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan topik keempat, yaitu tentang Pancasila sebagai acuan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai pedoman nilai-nilai moral dan etika, Pancasila sebagai dasar ideologi negara memberikan kerangka kerja nilai dan etika yang dapat membimbing perkembangan ilmu pengetahuan agar sesuai dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan ilmu pengetahuan yang tidak melenceng dari nilai-nilai dalam Pancasila serta dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam topik ini saya mengambil kasus bom bunuh diri keluarga di Surabaya pada tahun 2018. Kasus ini merupakan kasus bom bunuh diri keluarga pertama di dunia. Kasus bom bunuh diri ini disinyalir bersifat eskatologis atau agama, bukan dimotivasi oleh faktor ekonomi dan politik. Para pelaku meyakini bahwa aksi terorisme tersebut dianggap sebagai cara terbaik untuk mati syahid. Kronologinya yaitu serangan pertama terjadi pada 13 Mei 2018 di Gereja Santa Maria Tak Bercela, di mana keluarga tersebut menyerang dengan bom. Beberapa orang tewas dan banyak lainnya terluka. Hari berikutnya pada 14 Mei 2018 terjadi bom bunuh diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya. Diikuti dengan serangan ketiga pada 14 Mei di gereja lainnya, yaitu Gereja Kristen Indonesia di Surabaya. Serangan-serangan tersebut menewaskan puluhan orang dan melukai banyak orang lainnya. Pelaku diduga terhubung dengan jaringan teroris Jamaah Ansarud Daulah yang merupakan kelompok yang terafiliasi dengan ISIS. Kasus ini mencerminkan tren radikalisasi yang semakin berkembang di Indonesia, serta semakin banyaknya keluarga yang terlibat dalam aksi terorisme. Jadi kasus bom bunuh diri ini dapat dilihat sebagai bentuk kesalahpahaman dalam menerapkan pemahaman ideologi yang dalam beberapa hal terkait dengan penyalahgunaan pengetahuan, terutama dalam hal radikalisasi. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan ilmu pengetahuan dalam konteks akademik atau ilmiah, tindakan terorisme ini mencerminkan bagaimana ideologi ekstremis dan pemahaman yang dapat disalahartikan dan dipraktikkan secara keliru. Tindakan terorisme seperti ini seringkali didorong oleh pemahaman yang keliru tentang agama, yang dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang menyebarkan ideologi radikal. Dalam konteks ini, ada kesalahan dalam ilmu pengetahuan tentang moralitas, hak asasi manusia, dan kedamaian yang seharusnya menjadi landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat. Padahal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, serta keadilan sosial, yang sangat bertentangan dengan tindakan terorisme. Secara lebih luas, kejadian ini menunjukkan pentingnya pendidikan yang berbasis nilai-nilai kebinekaan dan toleransi yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Untuk mengatasi pemahaman yang salah dan ekstrim tentang ideologi atau agama. Penerapan ilmu pengetahuan yang benar dalam pembangunan pemahaman yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada kekerasan. Kasus ini memberikan banyak dampak negatif, diantaranya yaitu gangguan keamanan dan ketertiban, terjadinya polarisasi sosial, dan meningkatnya radikalisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya diperlukan solusi yang tepat, yaitu memberikan edukasi mengenai pentingnya toleransi dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan, penetapan hukum yang tegas terkait masalah tersebut, memberikan pendidikan karakter berbasis Pancasila, serta pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan selalu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Pancasila mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengajar kemajuan teknis, tetapi juga berfokus pada manfaat Indonesia, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja pembahasannya teman-teman. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Baik, Emilda, silakan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan polarisasi sosial? Bagaimana jika pemerintah sudah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi tentang pentingnya penerapan Pancasila, namun mereka tetap teguh pada ajaran ideologinya sendiri? Terima kasih. Baik, jadi langsung saya jawab. Polarisasi sosial sendiri adalah kesenjangan atau pemisahan kelompok sosial yang semakin lebar menjadi dua sektor. Kemudian yang kedua, lalu jika pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan Pancasila, namun masyarakat tetap teguh pada ajaran ideologis sesat, langkah selanjutnya adalah memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan dialog konstruksif, dan melibatkan tokoh agama serta masyarakat dalam upaya membangun pemahaman yang lebih baik. Pemerintah juga perlu menegakkan hukum dengan tegas terhadap ajaran yang bertentangan dengan nilai Pancasila, sambil tetap menjaga kebebasan berpendapat sesuai dengan prinsip demokrasi. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Sama. Selanjutnya, Ashifa. Silakan Ashifa. Nggak ada suaranya sih. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar saja, Syifa. Mungkin Evana bisa memberikan pertanyaannya. Mau menjawab pertanyaannya Asyifa dulu atau langsung? Ditampung dulu aja. Oke. Jadi kan di PowerPoint tadi sudah disebutkan kasus bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018 itu kan menunjukkan penyalahgunaan pemahaman ideologi yang bisa berakar ke radikalisasi pengetahuan. Nah, berdasarkan analisis kasus bom bunuh diri itu, gimana peran pemerintah dan masyarakat buat mastiin bahwa ilmu pengetahuan itu tidak disalahgunakan buat tujuan radikal atau penghancuran atau destruktif. Terima kasih.
Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya Asyifa dulu ya. Jadi, contoh kerangka nilai kerja dan etika yang dapat membimbing ilmu pengetahuan agar sesuai dengan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu yang pertama, etika kemanusiaan. Dengan menempatkan kemanusiaan sebagai nilai utama dalam penerapan ilmu pengetahuan, dengan memastikan bahwa penelitian dan inovasi tidak merugikan individu atau kelompok, serta mengutamakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu etika lingkungan, dengan menjamin bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak merusak lingkungan hidup, dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan konservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Peneliti dan ilmuwan harus menjaga transparansi dalam penelitian mereka dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh hasil penelitiannya terhadap masyarakat dengan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, inklusivitas. Memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Kemudian, nilai Pancasila, dengan menjaga agar semua perkembangan ilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan identitas bangsa. Jadi kerangka kerja ini dapat membantu ilmu pengetahuan untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas serta mendukung tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Apakah sudah terjawab? Oke. Selanjutnya pertanyaan Evana. Jadi peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk tujuan radikal atau destruktif sangat penting. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait penyebaran materi yang dapat mendukung radikalisasi seperti memantau dan mengatur konten ekstremis di internet serta menyediakan program deradikalisasi bagi individu yang terpengaruh. Selain itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi, moderasi, dan pemahaman yang benar tentang ideologi dan agama. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan lingkungan yang inklusif dan mendukung dialog antar kelompok untuk mengurangi polarisasi. Pendidikan yang mengutamakan pemahaman kritis terhadap ideologi dan pengetahuan juga penting untuk menghindari radikalisasi. Jadi secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat dapat mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan melalui upaya-upaya pencegahan, pendidikan, dan pengawasan yang tepat. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.